Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Jadi pada video Kawan Hijrah Blitar di episode 88. Di situ ada salah seorang dari Cukam 354 yang bernama akun Ilyas 354. Di situ alhamdulillah atas izin dari Allah beliau bisa berkomentar di kolom komentar di video Kawan Hijrah Blitar dengan sedikit mempertanyakan juga, sedikit belajar menyadarkan dari pemahaman, menyatukan pemahaman mereka atau dia itu dengan pemahaman dari para hijrawan. Di situ dari video yang kemarin diupload sampai sekarang itu dia masih terus berkomentar bahwasanya dia itu mencari apa sih sebenarnya yang terjadi, kesalahan apa, padahal di dalam Cukam 354 di situ perasaan dia itu sudah benar karena sudah berdasarkan dalil. Jadi di dalam video ini kita akan membahas bersama-sama isi di dalam komentar antara hijrawan dan Ilyas 354, akun yang bernama Ilyas 354. Di sini saya sebagai penengah dengan ilmu yang saya dapatkan dari beberapa tahun yang lalu setelah hijrah itu apa sih kesalahan-kesalahannya. Di sini berdasarkan ilmu yang saya dapatkan di situ. Jadi yang pertama, akun yang bernama NF21 di situ mengatakan bahwasanya Cukam menggunakan athar Khalifah Umar bin Khattab untuk hujahnya, tapi Cukam juga sangat berlawanan dengan apa yang dilakukan Khalifah Umar. Dalam kekhalifahan Umar, rakyatnya atau rakyatnya yang miskin diperhatikan sekali kehidupannya. Cukam rakyatnya yang miskin tetap membayar isrun padahal hidupnya kurang-kurang, tapi tetap dipaksakan harus bayar. Di Cukam mau membantu rakyatnya itu pun dengan persyaratan yang sangat banyak, dan karena ada kedekatan dengan pengurus baru dapat. Yang nggak dekat pengurus walaupun sangat kekurangan tetap nggak dibantu. Dan jika ditanyakan alasan pengurus bermacam-macam. Yakin seperti itu? Fakta jelas di lapangan mereka sampai sekarang masih seperti itu keadaannya. Jadi kalau dari pengalaman akun yang bernama NF21 itu ketika di Cukam atau di suatu kelompok di situ itu ada jamaahnya atau rakyatnya atau rakyatnya ya, kalau disamakan dengan zaman kekhalifahan Umar, di situ ada rakyatnya atau rakyatnya itu yang kurang mampu. Kalau dari segi pengalamannya NF21 di situ yang mendapatkan bantuan dari pusat itu adalah orang-orang yang dekat dengan para petingginya atau para pengurusnya
Kan tapi kalau saya menggarisbawahi dari segi pengalaman ya, kalau apa namanya ya, gugoni apa ya, gugoni bantuan dari pusat itu ya saya rasa itu ya juga masih kurang layak lah ya, karena ya dari segi nominal pun juga seperti kuli lepas itu juga masih di bawah standarnya, dan itu banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dilalui, seperti tidak mempunyai TV, tidak mempunyai sepeda motor. Kalau bahkan dulu itu kalau nggak salah saya itu mendengar ya tidak mempunyai HP atau gimana. Kalau zaman sekarang itu ya nggak bisa, ya kan? Seperti itu. Kemudian ada apa dengan asar Umar? Nah, Ilyas 354 mengatakan seperti itu. Berjamaah itu mengajarkan semua warganya untuk membela agama Allah, bersedekah, berinfak, berarti bagus dong, nggih? Ya bagus ya sebenarnya. Jangan dimonopoli orang kaya saja, orang yang biasa asalkan dapat rezeki dari Allah bisa paham bersedekah. Contoh jemaah yang di Tuban yang disebutkan itu berarti meskipun dicoba dalam kekurangan masih menyempatkan infak dan sodakoh, berarti faham. Alhamdulillah. Jadi dari pernyataan atau komentar dari Ilyas itu mengatakan ada apa? Apa yang salah dengan asar kekhalifahan Umar seperti itu? Jadi kekhalifahan Umar yang digunakan untuk apa ya, pedoman oleh Jokam 354 seperti video-video yang kita kemarin dulu itu di upload, itu bahwasanya mengatakan yang la islama illa bijamaah. Nah, itu mungkin maksud dari NF21 itu mengatakan bahwasanya asar Umar yang digunakan atau berseberangan dengan apa yang telah dilakukan atau yang telah dikerjakan oleh kekhalifahan Umar itu adalah asar yang mengatakan tidak Islam, tidak dikatakan Islam kecuali berjamaah. Padahal di situ kedudukan hadisnya itu adalah dhaif dan itu tidak bisa digunakan sebagai hujah dan tidak boleh digunakan sebagai apa namanya dasar hukum untuk dilaksanakan oleh umat Islam seperti itu. Semoga membantu dari komentar atau ucapan saya tersebut. Dan berarti jemaah itu mengajarkan semua warganya untuk membela agama Allah, bersedekah, berinfak, berarti bagus dong, guys. Sebenarnya bagus. Atas dasar dalil yang benar dengan pemahaman yang benar. Seperti itu. Jangan dimonopoli orang kaya saja. Orang yang biasa asalkan dapat rezeki dari Allah bisa faham bersedekah. Bukan maksud seperti itu. Jadi apa namanya yang dimaksud oleh NF21 itu ya sebenarnya orang yang kaya itu membantu orang yang kesusahan, seperti itu loh maksudnya itu. Kemudian dijawab oleh NF21, ajaran Rasulullah tidak seperti itu, ya kan? Yang kaya atau yang kuat membantu duafanya. Seorang duafa bisa mencari pahala dengan sabarnya dan tetap beribadah. Masih mau mencoba mencari pembenaran, dan jika tidak percaya lihatlah seperti apa kehidupan dan gaya hidup para petinggi Jokam yang sebanding sangat jauh dengan para royahnya yang duafa. Sangat berbeda dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang rela sengsara, hidup miskin, mampu dan mau mendengar kritikan dan saran demi mengabdi pada tugasnya melayani royahnya. Sungguh berbeda dengan yang mengaku imam dan dikatakan seperti kemaluan, ya kan, yang di apa namanya oleh kepengurusan atau mubaleknya di dalam Jokam itu apa, Bapak Imam itu
seperti ini. Nah, gitulah. Beranikah juga menunjukkan keaslian emasnya? Kalau memang emas asli pasti pede dan berani diuji. Beda lagi jika ternyata at-ta'ifrodo wal iyadu billah. Jadi yang dikatakan NF21 itu ya sebenarnya ya bagus juga, ya kan, mengatakan ajaran Rasulullah itu tidak seperti itu, yang kaya atau yang kuat itu membantu yang duafa, ya kan. Jadi di dalam Islam itu saling menguatkan seperti itu. Kemudian di dalam kehidupan dan gaya hidup para petinggi Jokam yang itu ya saya juga merasakan sendiri berbeda. Ketika saya itu masih di rumah, wah, dalam jamaah itu harus mujid ya kan, berbondong-bondong menyimpan uangnya untuk sodakoh, untuk infak. Dan yang ternyata saya pahami sampai saat ini itu yang kesalahannya kenapa? Infak atau bahkan sampai persenan 10% itu kita anggap sesuatu yang sangat wajib, ya kan? Bentuk sambungnya ro'yah kepada Bapak Imam. Nah itu loh Mas Ilyas 354 itu tidak ada atau belum diketahui dasar dalilnya itu yang mana, yang sehingga kita beranggapan itu masih belum ada dasar dalilnya, dan kepahaman kita dulu itu menyalahi dari tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu, tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh ru'yahnya, seperti itu. Dan gaya hidupnya para petinggi itu ya berbeda sekali, ya kan. Ketika saya itu di pondok pusat, di situ juga banyak sekali ya mungkin nggak tahu ya niatnya, akan tetapi ya secara kasat mata di situ banyak sekali hirle-hirlenya motor gede di situ, dan juga glamor modifikasi mobilnya anak petingginya di situ banyak sekali, banyak yang mempunyai mobil-mobil bagus, mobil-mobil mewah di situ, ya kan, yang berada di dalam pusat itu loh, seperti itu. Bahkan sampai yang video yang sempat viral kemarin itu, ya kan, itu banyak apa namanya, beli rongsokan pesawat saja itu loh bisa, ya kan. Akan tetapi kenapa rukyahnya atau rakyatnya di Jokam di situ yang kekurangan kok banyak sekali persyaratannya, ya kan, seperti itu. Kemudian dijawab lagi, hehe, at-ta'ifrodo lagi, kayaknya kamu suka banget. Tak terlupakan ya sampai sekarang, rizki Allah kepada hambanya itu sudah ada kotarnya masing-masing. Benar, ada yang digotar kaya, ekonomi sedang, cukup, ataupun kekurangan. Ya, emang bisa kita mengubah kodar. Ya, dari segi apa namanya, fokus ke pembicaraan dia itu sudah eh, berbeda ya. Sudah tidak fokus lagi dengan apa konteks awal dari titik permasalahan tadi. Yang poin di sini adalah jamaah memang digerakkan untuk sodako infak, baik yang kaya maupun yang kurang atau bahkan tidak kaya. Tujuannya jelas agar mendapat ridho Allah, surga Allah. Yang faham tentu mau, tentu ikhlas, ridho, dan tidak merasa keberatan. Jadi yang dikatakan maksudnya itu ya cobalah kita itu sama-sama membuka diri, membuka wawasan, membuka sudut pandang kita itu sebagai penengah, ya kan, melihat royahnya itu seperti ini, kemudian yang petingginya itu seperti ini, ya kan, itu gimana, seperti itu loh, menurut jenengan Mas atau Bapak ya, Bapak Ilyas,
354 di situ bagaimana kalau menurut Anda seperti itu? Kalau memang jamaah memang digerakkan untuk sedekah itu memang benar, ya kan? Akan tetapi itu sudah benar-benar berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah atau belum? Dengan kedudukan yang baik, ya kan? Kedudukan yang baik itu ya hadisnya memang benar-benar sahih, ya kan? Kemudian tidak doif atau bahkan hadis palsu seperti itu. Dan kemudian di situ memang hadis tersebut memang kepahaman dari para sahabat tabi'in wa tabi'ahum itu memang seperti itu atau tidak. Makanya apa yang telah dikatakan oleh masaih-masaih yang telah keluar dari Jokam di situ, di dalam Jokam itu kan kurang kurang sekali memakai tafsir, padahal tafsir tersebut adalah kepahaman para salafus sholih di situ loh. Maksudnya seperti itu. Berbeda dengan yang tidak paham, pasti mengeluh, merasa berat, merasa dipaksa, merasa ditarik pajak. Bukan seperti itu sebenarnya yang terjadi. Tidak merasa mengeluh, tidak merasa berat dipaksa atau ditarik pajak. Kita sebagai yang telah mengetahui kekeliruan di situ, kita itu merasa kalau memang di situ memang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, tidak diselewengkan, ya kan? Seperti umayyutu'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Padahal di situ dalil-dalil yang sebelumnya itu menjelaskan bab masalah waris. Umayyasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Ya seperti itu. Itu adalah ancaman dari orang yang tidak mau melaksanakan waris, ya, seperti itu, ya kan? Dalilnya Jokam kan yang digunakan setiap bulan kan seperti itu. Padahal di situ adalah konteksnya itu tidak sesuai dengan kepahaman yang telah ditancapkan di Jokam, ya kan? Di Jokam dalil itu digunakan untuk memantapkan jamaahnya untuk awakmu lek taat Allah Rasul Imam bakal seperti ini. Padahal konteksnya itu bukan berfokus pada imamnya, akan tetapi berfokus pada tata cara di dalam Al-Quran itu seperti ini, ya kan? Masalah waris insya Allah yang seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Syariat Islam seperti yang sudah saya jelaskan, dan itu yang dipraktekkan Rasulullah pada kaumnya. Jokam tidak mengitbakkan, bahkan terbukti mengambil hak jamaahnya. Sungguh itu berat pertanggungjawaban kelak. KHN dulu mengolok muslim luar dengan julukan itu. Ternyata setelah dicek dan diuji justru ternyata Islam Jamaah atau Jokam sendiri. Silahkan cek sendiri kemurnian emas yang kau yakini. Jangan sampai kau tertipu dan menyesal nanti. Ingat juga selalu jujur pada hati nurani dan jangan lupa cek uji keaslian emasmu. Di sini NF21 berusaha untuk selalu mengingatkan kepada saudara tua kita, terutama Bapak Ilyas 354 di situ. Berusaha kita itu harus berpedoman secara Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ketika kita itu masih kurang ya di dalam ilmunya, saya sendiri pun juga masih berkurang di dalam ilmunya, di situ setidaknya hati nurani kita itu bisa mengerti bahwasanya ini tuh sebenarnya benar atau salah itu sebenarnya di dalam hati kita itu atau hati nurani itu sudah mengerti yang seperti itu, ya kan? Tinggal kita berusaha di manakah langkah kita itu yang sebenarnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jokam ngaku murni Quran hadis tapi nggak paham syariat-syariat dalam Allah Rasulnya.
menganggap faham jika jamaahnya rajin persenan dan taat imamnya, padahal dalam agama yang dikatakan faham adalah yang bisa melaksanakan dan mentaati peraturan Allah Rasulnya. Karena kefahaman dalam cukam itu ya seperti yang saya katakan tadi, bentuk sambungnya ro'yah kepada Bapak Imam itu dari persenannya. Apabila tidak mau persenan, itu pasti diawasi. Nah, seperti itu loh. Itu yang terkadang memang kurang cocok di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mau mengelak mungkin ya. Nah itu kan ijtihad dari Bapak Imam. Ijtihad dari Bapak Imam, siapa yang pantas untuk berijtihad? Padahal di dalam tuntunannya yang berhak berijtihad itu adalah mujtahid. Mujtahid itu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama itu adalah faham atau hafal Al-Quran dan As-Sunnah, paham dan mengerti. Kemudian mempunyai syarat lagi, kalau tidak salah itu hafal 100.000 atau 1.000 hadis, seperti itu. Wis dari segi itu pun yang berhak untuk berijtihad. Apakah Bapak Imam itu berhak berijtihad? Ini sebagai pembanding ya, sebagai pembanding dasar dalilnya yang berhak itu siapa, itu kita boleh mengatakan. Mungkin yang lebih mengerti bisa menambahkan di kolom komentar ya, seperti itu. Ingat, Allah Rasul bukan imam, apalagi jika dikatakan seperti kemaluan, sungguh jauh dari makna imam atau pemimpin yang dimaksud dalam Islam. Pemimpin atau imam dalam Islam diibaratkan perisai atau tameng yang melindungi rakyatnya, atau yang dalam kekuasaannya bukan kemaluan yang harus dilindungi dan disembunyikan rakyatnya. Masih nggak sadar telah dibodohi di Jokam. Sekali lagi, imam itu pelindung, bukan dilindungi loh. Imam Jokam adalah kemaluan yang identik dengan hawa nafsu. Masih pede melindungi pemimpin yang mengikuti hawa nafsu. Wal'iyadzubillah. Ya, benar. Di dalam kekhalifahan Umar bin Khattab itu juga, Umar bin Khattab itu, beliau itu melindungi pada rakyat-rakyatnya, ya kan? Kalau posisi yang saat ini, sudut pandang kita sebagai orang yang telah keluar itu malah ro'yahnya, malah jamaahnya itu yang melindungi kepada imamnya, seperti itu. Ketika imamnya diundang oleh MUI, ketika imamnya itu diajak keterbukaan, di situ malah didelikkan ya. Malah diumpetin seperti itu. Ya kan? Ilyas 354 kemudian membalas, bukan pedagang emas kok suruh ngecek emasnya. Katanya memang kita itu benar, ya kan? Kalau di dalam dalilnya ketika benar itu diuji, seperti itu loh maksudnya, ya kan? Diuji sebagaimana emas, bukan berarti ya pedagang emas, bukan seperti itu loh Mas Ilyas. Seperti itu. Syaratnya sudah jelas kok, mau disalahkan yang mana lagi, ya kan? Perintah Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Al-Hadis jelas perintah infak kepada orang iman, bukan kepada orang kaya saja, melainkan kepada orang iman. Bisa kaya, bisa juga tidak. Innalladzina yu'minu bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi konteksnya yang dikatakan berinfak itu sudah sesuai, atau kita titiknya itu bukan di dalam berinfak yang seperti biasa ya. Berinfak yang seperti biasa itu sudah lumrah, ya kan? Akan tetapi mewajibkan suatu infak yang dikatakan infak persenan, di situ setiap bulan itu wajib, ya kan? Kalau tidak infak persenan dianggap
itu adalah hutang, begitu loh. Seperti itu. Karena pengalaman di dalam kelompok saya dulu itu seperti itu. Ada jamaah yang kekurangan, ya, bahkan sampai mempunyai hutang sekalipun. Di situ setiap bulannya ibaratnya setiap bulan harus berinfak 50.000 ya kan kewajibannya. Di situ ketika waktu itu dia itu mempunyai hutang dan juga tidak bisa berinfak persenan di situ. Kemudian yang akhirnya eh, dia itu dikatakan oleh petingginya atau imam kelompoknya di situ disuruh berhutang dulu kepada keluarganya atau kepada tetangganya untuk membayar infak persenan seperti itu loh. Nah, lah sudah pas dong dengan jamaah. Katanya orang yang paham itu orang yang bisa melaksanakan dan mentaati Allah Rasul. Ada perintah dilaksanakan, ada larangan dijauhi atau dihindari. Ada cerita dipercayai, sangat benar dengan perkataan yang seperti ini ya. Saya setuju. Ada perintah itu harus perintah Allah Rasul dan juga dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya seperti itu sangat benar. Tapi akan tetapi yang perlu digarisbawahi kita sebagai jemaahnya Cukam itu uh, dalil yang telah digunakan itu bermaksud apa seperti itu loh, ya kan? Bermaksud Nabi mengatakan seperti itu maksudnya itu loh ke arah sini, ya kan? Nabi mempunyai ada dalil yang seperti ini bermaksud seperti ini. Makanya kita perlu tafsir, ya kan? Tafsir untuk memahami apa kemauan dari dalil tersebut. Seperti itu. Dalam beragama mengangkat seorang pemimpin untuk ditaati dalam menjalankan atau melaksanakan Quran hadis, ya kan? Itu banyak sekali, ya kan? Banyak sekali syarat-syaratnya seperti itu. Tidak syukur langsung mengangkat imam, ya kan? Seperti itu loh. Kemudian yang terakhir di situ komentarnya, apakah ada contoh dari Rasulullah untuk memastikan jumlah persenannya, ya. Ini langsung ditegaskan dan ditentukan setiap bulan, yang ada hanya zakat, itu pun jika telah nisab. Cukam yang dipakai dan selalu ditekankan hanya dalil-dalil infak yang telah diselenggarakan maknanya, yang telah diselewengkan maknanya. Apakah Cukam tak ingin mempraktekkan dalil berkata yang baik, jujur, dan benar? Apakah Cukam menolak dalil tersebut? Ingat, segala sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah adalah sesuatu yang diada-ada, yang jelas dilarang dan semuanya tertolak. Juga membuat semua itu seolah sunnah padahal ternyata bid'ah. Masih mau mencari pembenaran? Seperti itu. At-Taifrodo selamanya akan tetap menjadi At-Taifrodo, takkan pernah menjadi emas murni. Makanya takutkan menguji dan diuji. Seperti itu. Jadi alhamdulillah juga ya ketika ada ro'yah atau jamaah di Cukam itu yang mau setidaknya melihat dari video-video atau berusaha hijrawan itu berusaha membenarkan atau apa ya namanya mau membuka diri dan mau amal ma'ruf nahi mungkar kepada para hijrawan, kepada para cukam-cukam yang masih berada di dalam di dalam tempurung lah ibaratnya kan seperti itu. Ya, jadi semoga Mas Ilyas 354 itu dibukakan hidayahnya dan semoga selalu Mas Ilyas itu selalu mau bertanya atau mau ibaratnya ya penasaran lah dengan apa yang telah terjadi pada dirinya, kepahaman dia dengan apakah benar dengan itu adalah kepahaman dari para salafus solih yang sebenarnya. Semoga dari video ini bisa membantu Mas Ilyas 354 di situ khususnya dan umumnya kepada para
saudara tua kita. Semoga Allah memberikan hidayah taufik, Allah melancarkan di dalam proses untuk tercerahkannya hatinya, seperti itu. Cukup sekian dulu dari saya, banyak kekurangannya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.